di sebuah sudut kota Semarang yang kini tak banyak dilirik. Berdiri bangunan tua yang mulai ditelan waktu, temboknya rabun, catnya mengelupas, tapi aura dinginnya tetap terasa. Bagi warga sekitar, tempat itu dikenal dengan banyak nama bekas rumah sakit Belanda. RS angker rumah sakit Maya. Namun satu hal pasti, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan rumah. Bagi mereka yang tak pernah keluar hidup-hidup, bangunan ini didirikan pada awal abad ke-20 saat pemerintah Hindia Belanda sedang memperluas infrastruktur medis dan militer. Letaknya strategis, dekat pelabuhan, pusat pemerintahan, dan area militer. Beberapa sumber menyebutnya sebagai bagian dari RS Central Burgerlijk Rekening KBZ yang kini menjadi subdoktor Karyadi. Namun bangunan yang kini terbengkalai ini dulunya adalah bangsal isolasi dan ruang mayat, tempat pasien yang tidak tertolong dikirim dan tidak pernah kembali. Saat Jepang mengambil alih Indonesia tahun 1942, fungsi rumah sakit ini berubah drastis. Tidak lagi sekadar tempat pengobatan, tapi menjadi markas rahasia kempit polisi militer Jepang yang dikenal kejam. Di ruang bawah tanah, banyak tahanan politik, pejuang dan warga sipil ditahan, lalu diinterogasi dengan penyiksaan brutal. Ada yang dipukul sampai mati, ada yang disetrum, ada pula yang dikurung tanpa air dan makanan. Konon beberapa ruang bawah tanahnya tidak pernah dibuka kembali karena bau anyir darat masih terasa. Bahkan hingga sekarang, saat malam tiba, rumah sakit ini berobat. Bukan lagi bangunan kosong, tapi seperti hidup kembali. Beberapa warga dan fotografer urban explorer pernah mencoba masuk diam-diam, dan yang mereka alami sulit dijelaskan logika. Ada ranjang besi tua yang bergerak sendiri, terdengar suara orang batuk dan minta tolong. Dari ruang operasi, kami melihat sosok suster berdiri di ujung lorong, lalu hilang begitu saja. Salah satu korban explorer bahkan mengaku ia masuk ke kamar bekas ruang perawatan dan mendengar suara tolong saya. Tapi saat ia menengok, tidak ada siapa-siapa. Di lantai dasar masih bisa dilihat ruang operasi dengan lampu gantung tua dan meja besi penuh karat. Ada bekas cakar di dinding, entah karena apa. Dan di lantai bawah terdapat lorong sempit yang dulu digunakan untuk menyimpan mayat. Dinginnya menusuk. Bahkan siang hari ada tangga spiral ke ruang bawah tanah. Warga sekitar menyebutnya jalan ke neraka karena siapapun yang masuk ke bawah sering mendengar suara jeritan dan suara kursi roda berjalan sendiri di atas. Penampakan paling sering terlihat adalah suster berbaju putih yang berdiri mematung di dekat jendela atau berjalan perlahan melewati lorong. Kadang senyum, kadang menangis. Ada juga penampakan pasien yang duduk di ranjang, wajahnya ditutupi kain kasa penuh darah. Beberapa orang bilang ia meninggal saat operasi, namun arwahnya belum bisa pergi karena merasa tubuhnya belum utuh. Sekarang bangunan itu dibiarkan terbengkalai, tapi orang-orang tahu tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Jeritan di malam hari, suara pintu digedor dari dalam, bayangan yang muncul di foto tapi tak terlihat saat itu. Jika suatu hari kamu melewati Semarang dan melihat bangunan tua berlumut dengan jendela besar dan kamu merasa seperti diawasi, jangan tatap terlalu lama, karena mungkin seseorang dari dalam sedang menatap balik. Di sebuah sudut kota Semarang yang kini tak banyak dilirik, berdiri bangunan tua yang mulai ditelan waktu. Temboknya rabun, catnya mengelupas, tapi aura dinginnya tetap terasa. Bagi warga sekitar, tempat itu dikenal dengan banyak nama bekas rumah sakit Belanda. RS angker rumah sakit Maya. Namun satu hal pasti, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan rumah. Bagi mereka yang tak pernah keluar hidup-hidup, bangunan ini didirikan pada awal abad ke-20 saat pemerintah Hindia Belanda sedang memperluas infrastruktur medis dan militer. Letaknya strategis, dekat pelabuhan, pusat pemerintahan, dan area militer. Beberapa sumber menyebutnya sebagai bagian dari RS Central Burgerlijk Rekening KBZ yang kini menjadi subdoktor Karyadi. Namun bangunan yang kini terbengkalai ini dulunya adalah bangsal isolasi dan ruang mayat, tempat pasien yang tidak tertolong dikirim dan tidak pernah kembali. Saat Jepang mengambil alih Indonesia tahun 1942, fungsi rumah sakit ini berubah drastis. Tidak lagi sekadar tempat pengobatan,
tapi menjadi markas rahasia kempitan polisi militer Jepang yang dikenal kejam. Di ruang bawah tanah, banyak tahanan politik, pejuang dan warga sipil ditahan, lalu diinterogasi dengan penyiksaan brutal. Ada yang dipukul sampai mati, ada yang disetrum, ada pula yang dikurung tanpa air dan makanan. Konon beberapa ruang bawah tanahnya tidak pernah dibuka kembali karena bau anyir darat masih terasa. Bahkan hingga sekarang, saat malam tiba, rumah sakit ini berobat. Bukan lagi bangunan kosong, tapi seperti hidup kembali. Beberapa warga dan fotografer urban explorer pernah mencoba masuk diam-diam, dan yang mereka alami sulit dijelaskan logika. Ada ranjang besi tua yang bergerak sendiri, terdengar suara orang batuk dan minta tolong. Dari ruang operasi, kami melihat sosok suster berdiri di ujung lorong, lalu hilang begitu saja. Salah satu korban explorer bahkan mengaku ia masuk ke kamar bekas ruang perawatan dan mendengar suara tolong saya. Tapi saat ia menengok, tidak ada siapa-siapa. Di lantai dasar masih bisa dilihat ruang operasi dengan lampu gantung tua dan meja besi penuh karat. Ada bekas cakar di dinding, entah karena apa. Dan di lantai bawah terdapat lorong sempit yang dulu digunakan untuk menyimpan mayat. Dinginnya menusuk. Bahkan siang hari, ada tangga spiral ke ruang bawah tanah. Warga sekitar menyebutnya jalan ke neraka karena siapapun yang masuk ke bawah sering mendengar suara jeritan dan suara kursi roda berjalan sendiri di atas. Penampakan paling sering terlihat adalah suster berbaju putih yang berdiri mematung di dekat jendela atau berjalan perlahan melewati lorong. Kadang senyum, kadang menangis. Ada juga penampakan pasien yang duduk di ranjang, wajahnya ditutupi kain kasa penuh darah. Beberapa orang bilang ia meninggal saat operasi, namun arwahnya belum bisa pergi karena merasa tubuhnya belum utuh. Sekarang bangunan itu dibiarkan terbengkalai, tapi orang-orang tahu tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Jeritan di malam hari, suara pintu digedor dari dalam, bayangan yang muncul di foto tapi tak terlihat saat itu. Jika suatu hari kamu melewati Semarang dan melihat bangunan tua berlumut dengan jendela besar dan kamu merasa seperti diawasi, jangan tatap terlalu lama, karena mungkin seseorang dari dalam sedang menatap balik. Di sebuah sudut kota Semarang yang kini tak banyak dilirik, berdiri bangunan tua yang mulai ditelan waktu. Temboknya rabun, catnya mengelupas, tapi aura dinginnya tetap terasa bagi warga sekitar. Tempat itu dikenal dengan banyak nama, bekas rumah sakit Belanda, RS Angker, rumah sakit mayat. Namun satu hal pasti, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan rumah bagi mereka yang tak pernah keluar hidup-hidup. Bangunan ini didirikan pada awal abad ke-20 saat pemerintah Hindia Belanda sedang memperluas infrastruktur medis dan militer. Letaknya strategis dekat pelabuhan, pusat pemerintahan, dan area militer. Beberapa sumber menyebutnya sebagai bagian dari RS Central Burgerlijk Sikening Richting Bezet yang kini menjadi Subdoktor Karyadi. Namun bangunan yang kini terbengkalai ini dulunya adalah bangsal isolasi dan ruang mayat, tempat pasien yang tidak tertolong dikirim dan tidak pernah kembali. Saat Jepang mengambil alih Indonesia tahun 1942, fungsi rumah sakit ini berubah drastis. Tidak lagi sekadar